Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sidam Sari. Saya akan menjelaskan tentang produk jurnalistik. Produk jurnalistik adalah suatu bentuk yang berisikan surat kabar, tabloid, buletin, atau berkala lain seperti radio, televisi, dan media online internet. Di antaranya jenis produk jurnalistik yaitu yang pertama berita. Berita adalah penyajian kumpulan bahan keterangan, informasi, atau laporan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terbaru, aktual, serta laporan mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, nilai penting atau luar biasa. Berita juga harus memenuhi 5W plus 1H, itu yang harus, karena berita itu identik dengan strike news. Atau pendapat mengenai suatu masalah, kejadian, atau peristiwa, seperti halnya tujuan rencana, karikatur, pojok, artikel, kolom, dan surat pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Dizkia Tunisa, pemateri kedua dari kelompok 8 yang akan memaparkan atau menjelaskan tentang kelompok opini. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang tajuk rencana. Tajuk rencana ini merupakan suatu opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media dengan suatu institusi penerbitan terhadap suatu persoalan yang aktual, fenomenal, ataupun kontroversi yang terdapat di dalam masyarakat. Nah, tajuk rencana ini yaitu berisikan suatu kumpulan pendapat-pendapat yang digabungkan dari setiap wartawan atau karyawan dalam suatu lembaga pers tersebut. Jadi bukan per orang ataupun per individu. Nah, tajuk rencana ini juga karena kan merupakan suatu lembaga, maka penulisan tajuk rencana ini tidak dijaminkan nama penulisnya. Nah, untuk contoh dari tajuk rencana bisa dilihat sebagai berikut. Nah, yang kedua yaitu tentang karikatural. Karikatural ini berasal dari bahasa Itali yang artinya caricature, yang berartikan melebih-lebihkan, dan untuk dari bahasa Spanyol itu berartikan wajah. Dalam teknik jurnalistik, caricature ini yaitu sama seperti karikatur. Nah, karikatur ini berartikan opini suatu redaksi media dalam bentuk gambar, yang mana syarat dan muatannya itu kritik sosialnya itu menuntaskan atau memasukkan suatu unsur kelucuan, humor, anekdot agar si pembacanya itu bisa melihatnya itu langsung senyum gitu, termasuk bahkan si tokoh atau objek karikatur itu sendiri. Untuk contoh dari karikatural bisa dilihat di samping. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai pojok. Pojok ini merupakan pernyataan singkat narasumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik atau kontroversial. Yang mana pojok ini kata-katanya bisa merupakan kalimat mengusik, menggelitik, bahkan reflektif. Nah, dari pojok ini juga merupakan kata-kata atau pernyataannya itu hanya secara singkat, tidak panjang lebar gitu. Nah, untuk alinea pertamanya itu biasanya menceritakan suatu peristiwa atau berita itu sendiri. Kemudian pada alinea keduanya itu yaitu pendapat atau respon dari alinea pertama. Nah, untuk pojok itu sendiri kan kalimatnya merupakan pernyataan singkat, jadi tidak panjang lebar, tapi isinya itu mengena. Nah, dalam teks pojok ini juga berisikan cakupannya sangat luas, yang mana bisa saja berisikan tentang sosial, politik, budaya, militer, olahraga, dan lain sebagainya. Untuk contoh dari teks pojok bisa dilihat di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang masih semangat dalam menuntut ilmu dalam keadaan apapun.
Di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dari opini. Tidak lain yang pertama yaitu adalah artikel. Artikel adalah sebuah tulisan yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu permasalahan. Artikel ini sifatnya yaitu aktual, dan tujuan dari artikel yaitu adalah untuk memberikan informasi, untuk mempengaruhi dan meyakinkan sang pembaca. Opini singkat yang banyak menekankan pada aspek pengamatan dan juga pemaknaan dari setiap suatu persoalan dan sebuah keadaan yang terdapat dalam masyarakat. Kolom ini lebih banyak mencerminkan sifat pribadi penulis, sifatnya memadat dan juga memakna. Kolom ini ditulis secara inferensial. Biasanya dalam tulisan kolom terdapat foto penulis. Surat pembaca adalah opini singkat yang ditulis oleh pembaca dan dimuat oleh rubrika khusus surat pembaca. Surat pembaca biasanya berisi keluhan atau sebuah komentar pembaca tentang apa saja yang menyangkut kepentingan dirinya atau masyarakat. Panjang surat pembaca itu rata-rata 2-4 paragraf.